Selamat pagi, gimana kabarnya kalian? Ya, semoga kalian baik-baik saja, puji Tuhan. Nah, kalian kadang merasakan, kenapa sih rencana Tuhan seperti ini kepada kita? Pasti Tuhan telah merencanakan yang terbaik untuk kita ke depannya. Mari kita menyanyikan Pelangi Kasih-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau telah memberkati kami, Engkau telah menguatkan kami di pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan ibadah, Engkau berkati dari awal sampai akhirnya. Siapkan hati kami ya Tuhan, juga berkati guru yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan Bagai Raja Langit. Ya. Selalu berlindung dalam naungan
Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam lenganmu, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya, kita akan masuki firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Seperti Dosa yang Haus. Kita akan rindu firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal
kasih-Mu. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati, pikiran, dan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam iman percaya kami, di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kiranya pemberitaan firman Tuhan semata-mata nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil menurut Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Injil menurut Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya ulangi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini yaitu kelemah lembutan, ya, atau lemah lembut. Apa itu kelemah lembutan? Kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya. Latar belakang dari teks firman Tuhan pada pagi ini itu adalah pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Ya. Pengajaran itu dengan tujuan supaya nama Tuhan, supaya Bapa di surga dipermuliakan di dalam kehidupan para murid maupun orang-orang pada saat itu. Jadi berbahagialah memiliki hubungan, korelasi dengan lemah lembut atau kelembutan, ya, kelemah lembutan. Kalau kita berbicara tentang kelemah lembutan, bukan dalam arti kita itu lemah, kita itu tak berdaya, atau lemah gemulai, atau kita itu kurang kuat, ringkih dan sebagainya. Pengertian lemah lembut tidak demikian, anak-anak. Jadi pengertian lemah lembut kalau kita melihat di dalam ungkapan bahasa Inggris itu dipakai kata meekness, ya. Kelembutan itu berkaitan dengan karakter kita, karakter kehidupan kita, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, serta seluruh kehidupan kita menjadi suatu hal yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, jadi berbahagialah ini memiliki satu hubungan, relasi dengan kelembutan, bagaimana kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kelemah lembutan atau lemah lembut bukan berarti kita itu ringkih, lemah, tak berdaya, terus kita dibully dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi lemah lembut ini dalam arti sabar, ya, dalam arti tenang, dalam arti tidak mudah terpancing,
ya, terus mampu menguasai keadaan dalam segala apapun, ya. Ini yang dinamakan dengan lemah lembut. Lemah lembut juga berarti kuat, ya, berarti kuat, tidak mudah goyah. Nah, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tujuan Tuhan Yesus mengajar para murid maupun orang-orang pada saat itu, ya, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan para murid melalui pengajaran di atas bukit, supaya nama Tuhan atau Bapa di surga dipermuliakan di dalam kehidupan para murid maupun anak-anak Tuhan maupun orang-orang percaya sampai pada hari ini. Jadi ini yang terpenting. Jadi kata praus atau kata lemah lembut itu berarti kita benar-benar mampu menguasai hati kita. Hati kita bukan hati yang lemah, tetapi hati yang kuat, yang memiliki kemampuan, yang memiliki daya tahan yang luar biasa. Ini memiliki relasi atau hubungan dengan kata lemah lembut. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kata lemah lembut itu digambarkan atau diibaratkan seperti kuda yang liar. Kuda liar itu sulit untuk dijinakkan. Tetapi setelah kuda liar itu sudah dapat dijinakkan, maka kuda liar itu tetap memiliki satu kekuatan dan sudah mengalami satu perubahan, ya. Sudah mengalami satu perubahan di dalam perilaku kuda itu. Itu digambarkan seperti itu. Begitu pula pada saat kuda itu sudah dijinakkan, maka kuda itu bisa ditunggangi oleh orang yang memilikinya. Jadi kelemah lembutan bukan karena kekuatan kita secara pribadi. Karena kelemah lembutan itu ada kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan anak-anak Tuhan, supaya melalui karakter kelemah lembutan atau lemah lembut itu, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kata meekness ini perlu diterapkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita itu memiliki kelemah lembutan, tujuannya supaya kita tuh mengagungkan nama Tuhan dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Ya. Jadi kelemah lembutan ini juga menjadi satu karakter sebagai anak Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam kesaksian hidup kita, kita ini harus menunjukkan kekuatan Tuhan yang terus menopang kita dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan penguasaan diri, supaya kita mampu melakukan setiap aktivitas kita, setiap proses pembelajaran kita, supaya kita mampu mengendalikan baik diri maupun waktu, sehingga semuanya juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah pribadi yang lemah lembut. Ya, saya ulangi, jadilah pribadi yang lemah lembut, bukan berarti itu kita itu tidak berdaya, ringkih, lemah gemulai dan sebagainya. Tetapi lemah lembut itu kita semakin sabar, kita semakin tenang, kita tidak mudah terpancing dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi kita mampu menguasai keadaan dengan baik, sehingga kita itu menjadi anak Tuhan yang bisa mengendalikan kehidupan kita, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah pribadi yang lemah lembut, nama Tuhan
akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anakku, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan anak-anak kami untuk menjelaskan arti dari kelemah lembutan dan juga boleh mewujud nyatakan kelemah lembutan itu di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan bisa berkarya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, hikmat-Mu senantiasa membuka hati dan pikiran kami, supaya kami menyandarkan kepada kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Lebih dari semua yang dapat kupinta. Lebih dari semua yang dapat kupinta. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan suara Tuhan dan ajar kami juga Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami dengan hati yang takut akan Tuhan, memiliki karakter Tuhan, memiliki kelembutan yang dari Tuhan, supaya melalui setiap kehidupan kami sebagai siswa SMP Petra, kiranya kami boleh menjadi terang dan garam bagi banyak orang, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, guru-guru maupun juga siswa, supaya melalui setiap aktivitas kami di instansi ini, di sekolah ini, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.